Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saforananda Rizky. Panggil aja Ova, saya akan menjadi tour guide kalian untuk berkeliling Museum Sejarah Jakarta. Ayo. Oke, langsung aja aku ceritain sejarah dari Museum Sejarah Jakarta. Jadi, Museum Sejarah Jakarta ini dulunya balai kota kedua di Batavia pada masa VOC. Jadi, pada tanggal 27 April 1626, saat itu Gubernur Jenderal Peter de Carpentier menginginkan untuk membangun gedung ini. Nah, lalu direnovasi pada tanggal 25 Januari 1707 pada masa Gubernur Jenderal John Van Horn, dan selesai direnovasi pada tanggal 10 Juli 1710 pada masa Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Dan gitu, jadi selain sebagai balai kota, gedung ini pernah digunakan sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, gereja, Dewan Kota Praja, atau dalam bahasa Belandanya College van Schepen. Selain itu, gedung ini pernah digunakan sebagai gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Setelah itu pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik Dai Nippon, lalu pernah digunakan sebagai markas komando kota 1 yang kemudian menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat. Dan akhirnya tahun 1968 gedung ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Lalu pada tahun 1974, Bapak Ali Sadikin meresmikan gedung ini sebagai museum. Ya, apakah kalian tahu di gedung ini mempunyai 4.500 koleksi, yang mana 500 koleksi yang dipajang. Sisanya itu disimpan di dalam gudang penyimpanan. Harapannya koleksi-koleksi yang disimpan bisa awet dan lestari dan tidak mudah rusak. Juga Museum Sejarah Jakarta, jadi koleksinya itu sejarah-sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai masa kini, yaitu masa etnologi Betawi. Teman, kita mulai dengan masa prasejarah di Jakarta. Masa prasejarah di Jakarta dibuktikan dengan ditemukannya barang-barang sederhana yang terbuat dari batu, logam, dan juga ditemukan perhiasan dan juga gerabah. Nah, barang-barang itu semua ditemukan di tempat-tempat penggalian artefak di sekitaran Sungai Ciliwung, yaitu seperti Condet, Pasar Minggu, Kampung Baru. Nah, selain itu juga ditemukan di Buni, Kelapa II, dan Bukit Kucong. Koleksi yang terdapat di MSC bisa kalian lihat sendiri. Di situ ada serpih bilah, belincung, batu asahan, dan beliung persegi. Nah, teman-teman, inilah bentukan dari serpih bilah, belincung, beliung persegi, dan batu asahan. Nah, alat-alat itu tadi digunakan sebagai mata kapak, yang kemudian kapak-kapak ini digunakan untuk mengumpulkan makanan. Pada masa itu juga penduduknya masih berpindah-pindah atau nomaden. Koleksi masa perunggu MSJ terdapat kapak perunggu dan cetakan perunggu. Nah, seperti inilah bentukan dari kapak perunggu. Kapak perunggu ini digunakan untuk bercocok tanam karena pada masa ini penduduknya sudah mulai menetap. Selain itu, di MSJ juga terdapat koleksi gerabah, di antaranya kendi, periuk, dan pedupaan dari tanah liat. Oke, selanjutnya adalah masa klasik atau masa sejarah. Di masa ini orang-orang sudah mulai mengenal tulisan. Nah, mereka mengenal tulisan ini karena diperkenalkan oleh para pedagang India. Mereka juga sekaligus memperkenalkan agama Hindu-Buddha. Nah, mereka itu datang sekitar abad 5 atau 6. Lalu masa ini selesai pada awal abad 16. Itu ditandai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai tersebarnya agama Islam di Indonesia. Nah, teman-teman, bukti masa klasik di Jakarta dibuktikan dengan adanya Prasasti Ciaruten, Prasasti Tugu, dan Tugu Padrau.
Teman-teman, ini nih prasasti Ciarutan. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara. Nih, kalau kalian lihat tuh ada cap kaki. Cap kaki itu adalah cap kaki Raja Punawarman. Nah, di dalam prasasti ini terdapat 4 baris tulisan dari Raja Punawarman. Selain itu juga terdapat gambar umbi, gambar laba-laba, dan juga gambar pilin. Selanjutnya adalah masa Islam. Masa Islam Jakarta ditandai dengan direbutnya Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Fatahillah. Saat itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Nah, tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari jadinya Jakarta. Lalu kemudian Sunda Kelapa pun akhirnya dirubah menjadi Jayakarta. Teman-teman, kalian penasaran nggak sih apa aja peninggalan dari kerajaan Islam? Nah, mereka itu meninggalkan masjid-masjid, juga meninggalkan peralatan ibadah, dan juga meninggalkan nisan-nisan. Masjid-masjid itu diantaranya ada Masjid Angke, Masjid Luar Batang, Masjid Kampung Baru, dan Masjid Marunda. Untuk koleksi MSG sendiri diantaranya terdapat meriam Cirebon dan mimbar Masjid Kampung Baru. Nah, meriam Cirebon ini digunakan untuk perang melawan Portugis di tahun 1527. Selanjutnya adalah masa kolonial atau masa penjajahan. Hal ini ditandai dengan Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda. Jakarta mulai dikuasai oleh Belanda pada tanggal 30 Mei 1619. Pada saat itu, Sunda Kelapa atau Jayakarta dibumi hanguskan oleh pasukan pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon-Koon. Jan Pieter Zoon-Koon berhasil mengalahkan Pangeran Jayakarta yaitu Wijaya Krama dan mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Masa kolonial adalah koleksi yang paling banyak, tapi yang paling menarik perhatian adalah ini, meriam si Jagur. Karena kalian tahu nggak kenapa? Karena tangan kejepit yang biasanya melambangkan seks, tapi kalau dalam bahasa Portugis ini disebut Fico. Tahu nggak Fico, Dek? Dalam bahasa Portugis, Fico berarti good luck atau keberuntungan. Jadi ini bukan berarti hal yang buruk ya. Nah, yang paling menarik perhatian lagi ukurannya ini sangat besar sekali. Ternyata setelah ditelisik ini terbuat dari 14 meriam yang dilebur jadi satu, lalu dibentuk lagi menjadi meriam si Jagur ini. Faktanya, meriam ini merupakan meriam milik Portugis yang ada di Malaka. Lalu meriam ini direbut oleh Belanda yang kemudian pada tahun 1641 dibawa ke Batavia untuk memperkuat pertahanan kota. Nah, koleksi terakhir dari Museum Sejarah Jakarta adalah etnologi Betawi. Apakah kalian tahu Betawi itu dari mana? Nah, menurut sebagian orang, Betawi berasal dari Batavia, yang kemudian orang-orang lokal menyebutkannya sebagai Betawi. Dan ada juga yang beranggapan kalau Betawi itu berasal dari budak yang diboyong dari Belanda, yang kemudian dibawa ke Batavia. MSJ etnologi Betawi diantaranya adalah alat musik tradisional Betawi dan pakaian tradisional Betawi. Musik Betawi yang ada di MSJ diantaranya gambang kromong, tanjidor, orkes gambus, dan lain-lain. Pakaian tradisional ada pakaian tradisional pernikahan Betawi. Pakaian tradisional ini pun dipengaruhi oleh multi etnis, tapi yang paling menonjol bisa kalian lihat adalah etnis Cina. Teman-teman, demikianlah tur kita di Museum Sejarah Jakarta. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, saya cukupkan hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.